Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita lagi. Dan mari kita berdoa bersama semoga kesehatan selalu dilimpahkan untuk kita semua ya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun untuk viewerku yang telah memberikan masukan bahwa pemilihan sudut pandang itu perlu dalam membuat video supaya warnanya cerah, cahayanya cerah gitu ya. Dan ini mulai kita geser lagi ya, kita cari yang paling optimal gitu. Cuman kalau ngaji yang serius bisa nggak bisa memang harus berhadapan dengan papan tulis ya, nggak ada pilihan. Kalau yang sedikit santai seperti ini, kita cari ruang sudut pandang yang bisa mengena. Kalau ini ditutup, sudah dicoba, jendelanya ditutup justru gelap, dia nggak nampak gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman viewer semuanya yang telah memberi masukan tentang bagaimana supaya hasil rekaman videonya bisa jelas ya. Aku pakai kaos ini ya, hadiah dari saudara kita dari Malaysia ini ya. Nggak tahu kok lama ndak komen, biasanya komen gitu atau lagi sibuk atau apa, tapi kita harapkan semoga beliau tetap sehat ya, tetap sehat seperti apa yang kita harapkan bersama. Lama ndak komen ya, ini dari Malaysia ini ya, daerah Sarawak. Rindu aku dengan komennya, maka aku pakai kaos ini. Oke, kajian santai kita, ngobrol pagi kita kali ini adalah, aku kasih tajuk itu iman Abu Jahal ya. Iman Abu Jahal dalam kurung kita coba akan ketemukan dengan Matius ya, suratnya yang ke-10 ayat 30 sampai 42. Jadi satu perikop itu ya, tentang Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus ya. Karena apa? Teman-teman Kristen ketika ditanya tentang perihal ayat ini juga, aku selama ini belum menemukan bagaimana cara menjelaskan ayat ini secara jelas dan secara tepat gitu ya. Maka aku coba menjelaskannya untuk kalian semua. Berbicara tentang iman ya, aku sudah berikan penjelasan kepada kalian dan itu sudah berulang ya, aku jelaskan. Memang mengulang pelajaran itu ada sunahnya ya. Di Al-Quran juga informasi itu kadang-kadang berulang ya. Nah yang berulang aja belum tentu paham, apalagi yang cuma sekali kan. Gitu masalahnya ya. Oke. Kita akan menukil hadis Kanjeng Nabi ya, nanti lengkapnya kamu bisa carilah ya, bahwa ketika kita berbicara iman itu ada 3 dimensi yang harus dipahami, yaitu dimensi hati ya, dimensi lisan atau ucapan, dan dimensi perbuatan atau aku sering atau lebih suka menyebutnya kelakuan ya. Jadi iman itu harus masuk ke dalam 3 domain itu tadi ya. Hati, lisan, kelakuan. Artinya apa? Iman itu harus merupakan perwujudan dari apa yang terbertik di dalam hati, kemudian diucapkan atau diikrarkan via lesan, lalu diaktualisasikan lewat kelakuan. Itu baru iman ya. Kalau kami ya ngaji Al-Quran menurut sunnah Rasul itu diajarkan sama almarhum guruku. Dari hadis itu dibuat
summary yang lebih simpel, apa iman itu? Iman itu adalah cara pandang dan sikap atau laku. Ya. Jadi cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi kelakuannya. Ya. Maka ketika kelakuan itu tidak sesuai dengan cara pandang, itu ada sebuah kebodohan, karena hanya orang-orang bodoh lah yang mau melakukan kemunafikan. Tidak selaras antara cara pandang dan sikap hidupnya. Kalau orang beriman itu harus bercara pandang, dan cara pandang itu diaktualisasikan dengan sikap hidup. Begitu. Jadi kalau iman itu kita bawa kemana-mana, dia akan menjadi roadmap, ya, kemana sikap hidup kita akan mengalir. Kalau itu semua yang terjadi, ya kehidupan ini akan menjadi tertata, teratur, tidak ngawur gitulah. Itulah perlunya aku katakan kemarin bahwa hukum Allah itu wajib ditegakkan. Cuman masalahnya kenapa kita kok tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Kan itu. Karena kalau hukum Allah itu ditegakkan, tidak ada manusia menjadi serigala bagi manusia lain, tidak ada. Yang ada saling kasih, saling sayang, saling hormat. Kalau bahasa sinetronnya itu tahu di mana saat memberi dan saat menerima. Kira-kira begitulah ya. Karena begini, banyak para pakar itu menjelaskan iman itu cukup hanya dengan percaya. Jadi kalau orang sudah percaya itu dikatakan orang beriman. Ini kan gebleknya minta ampun ini. Dan itu sudah terucapkan berkali-kali, berulang-ulang, kajian dimanapun, di tempat manapun, ustadz-ustadz manapun selalu mengucapkan bahwa iman itu apa? Percaya. Di buku-buku kajian kalau kita baca itu penulis-penulisnya mengatakan bahwa iman itu apa? Percaya. Jadi kalau sudah percaya itu disebut orang beriman. Belum, itu masih sepertiganya dari iman. Karena apa? Belum diikrarkan oleh lisan dan belum diaktualisasikan dalam kelakuan. Jadi kalau orang hanya percaya saja, itu belum bisa dikatakan iman. Dia hanya sepertiga beriman. Dan itu berbahaya. Berbahaya gitu loh. Contohnya siapa? Abu Jahal. Ya. Contohnya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal itu membahayakan. Ya. Kalau aku cerita pada unggahan yang kemarin, dan aku sudah ingatkan untuk teman-teman yang selalu mempermasalahkan milad, ya, peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak bisa kalau ditarik ke dalam kaidah usul fikih, tidak bisa. Jadi jangan ngomong apakah Nabi Muhammad memerintahkan untuk memperingati kelahirannya, apakah para sahabat memperingatinya, apakah tabi'in memperingatinya, apakah ulama-ulama terdahulu memperingatinya. Lu goblok. Milad itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tinjauan fikih. Milad itu ada tinjauan antropologis budaya. Karena dia lahir dari sebuah suasana. Ada latar belakang, ada suasana, ya, yang membuat kenapa milad itu terjadi. Begitu. Jadi ya terserah saja. Yang mau memperingati ya monggo silahkan. Yang tidak memperingati ya sudah monggo silahkan. Gak usah dibawa ke kaidah usul fikih. Bawa sampai mampus ya nggak ada. Gitu loh. Ya. Leluhurku sebagai orang Jawa itu tentunya ya kalian tahu sendiri orang Jawa beli sepeda motor itu diselamati, sapinya melahirkan itu diselamati, memang senangannya selamatan. Apalagi ini sosok yang dimuliakan, yang diyakini akan menyelamatkan dia dari dunia sampai akhirat. Ya tentunya diselamati dengan cara, kalau kami ada yang bawa berkat, ada yang bawa buah-buahan gitu ya.
Jadi jangan dibawa ke kaidah usul fikih, tidak ada. Itu terjadi dalam proses budaya. Ketika dia masuk ke proses budaya, itu memang terjadi debatable. Sebetulnya siapa sih yang pertama kali melaksanakan milad, peringatan tentang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Ya. Ada yang mengambil garis Fatimiyah, ya itu silakan saja. Tapi aku tidak. Aku mengambil garis Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Siapa beliau? Beliau bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, dia orang Kurdistan. Seseorang yang sampai sekarang kasihan tidak punya sebuah ras yang diakui sebagai kebangsaan yang diakui, tetapi dia tidak punya teritorial. Ada di antara Turki, Irak, Iran, ya di sekitar-sekitar itulah. Tapi tidak punya teritorial wilayah, tidak punya. Itulah sebuah contoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Mengapa disebut tanah air? Ya, Indonesia tanah airku. Itu menunjukkan teritorial. Bahkan sastrawan dari dulu Uni Soviet, sekarang Rusia mengatakan, barang siapa yang tidak punya tanah berarti dia tidak punya Tuhan. Bagaimana asiknya itu. Dia mempunyai gaya bahasa hiperbol. Siapa yang tidak punya tanah tidak punya Tuhan. Itu artinya jangan otakmu ngomong terus Tuhan sama dengan tanah, itu goblok juga itu. Artinya bagaimana pentingnya tanah bagi kehidupan. Contohnya sekarang suku Kurdi terombang-ambing, dan itu harusnya PBB menyelesaikan dengan baik. Tapi kan namanya PBB juga ujung-ujungnya tetap politik, tetap kekuasaan. Dan itu yang berbicara tetap aja 5 negara itu kan. Ya itu ya dari dulu ya itu aja yang berputar di mereka-mereka aja. Ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu dari Kurdistan, suku Kurdi, bukan orang Arab. Ketika perang salib pasukan Islam kalah, maka Salahuddin Al-Ayyubi putar otak. Ini gimana ini cara membangkitkan pasukanku ini, perang supaya menang ini. Maka dibikinlah peringatan milad itu. Artinya bagaimana? Untuk memberikan sebuah stimulus kepada pasukan tempurnya. Nih loh, Nabi lu ini seperti ini loh. Nabi lu ini jagoan loh. Nabi lu ini tidak gampang putus asa loh. Nabi lu ini bukan hanya bermain di atas meja loh, tapi dalam praktek dunia lapangan tempur dia turun. Itu. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah kaya itu disuruh perang nggak mau. Ngapain orang hidupnya sudah enak kok. Jadi yang berani-berani ke medan perang itu orang-orang miskin doang. Karena orang miskin ngapa? Hidup aja sudah nggak enak, perang aja. Siapa tahu nanti mati syahid. Jadi bukannya takut kematian, tambah menantang kematian. Psikologisnya kan begitu. Nah, sementara pasukan ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mapan, ada yang tengah-tengah. Nah, itu harus dipukul rata semua, semangat tempurnya harus bangkit semua. Ketika sudah mengadakan milad, berangkat perang, menang. Dulu. Jadi sejarahnya harus dilihat ke sana. Ini antropologis, bukan terus kaidah usul fikih diajukan tentang milad. Ya. Oke, jadi kalau dari proses antropologisnya kita awali dari situ, maka karena aku mengambil garis Salahuddin Al-Ayyubi bukan Fatimiyah, maka kalau ada pertanyaan siapa sih panitia milad Kanjeng Nabi itu, ya maka dikatakan panitianya ya Salahuddin Al-Ayyubi yang semoga Allah merahmatinya. Ya, panitianya Salahuddin Al-Ayyubi tentang milad Kanjeng Nabi. Cuman kalau kita tarik historisnya ke belakang lagi, ya, ke belakang lagi, sebetulnya panitia milad itu pertama kali loh ya, pertama-tama kalinya. Kalau kita tarik historisnya ke belakang, panitia milad Kanjeng Nabi itu bukan Salahuddin Al-Ayyubi sebetulnya, tetapi adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Kenapa? Dia bangga atas kelahiran keponakannya itu.
Maka dia, kalau orang Jawa bilang, nutuk kentongan, berkeliling untuk mensiarkan kelahiran seorang Muhammad yang itu adalah keponakannya. Ingat ya, Arab itu sebagai suku bangsa juga menggunakan patriark. Patriark, bukan matriark. Makanya kalau ada kafir-kafir yang geblek-geblek itu ya, dia bilang sebetulnya dia copy paste sih. Jadi aku males juga mau jawab. Mungkin aku jawab nanti kalau aku mood lah ya. Kalau yang ngomong itu sumber utamanya dia sendiri yang ngomong, aku akan hadapi dia secara akademis. Kan seolah-olah meragukan Kanjeng Nabi Muhammad itu anaknya siapa. Antara kematian bapaknya dan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu, dia bilang sangat berjarak dengan jarak yang sangat-sangat tidak logis. Gitu. Ya. Cuman yang mengajukan pertanyaan itu adalah kafir-kafir yang hanya modal copy paste. Ya, aku ndak selera untuk menjawabnya. Apa namanya itu? Adrenalinku itu tidak terpacu untuk menjawabnya. Coba kalau yang ngomong itu adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide-ide kemunafikan, ide-ide kebusukan, ya, karena tidak berani berbicara fakta, aku akan hadapi. Ya. Aku akan hadapi. Dengan cara apa? Aku tidak perlu berbicara banyak. Berbicara atas dasar garis keturunan Arab itu patriark, tidak matriark. Gitu loh. Kenapa? Ya. Abu Jahal itu bangga, bahagia, senang atas kelahiran keponakannya. Karena keponakannya itu akan membawa garis keturunan, karena mereka patriark, mereka mengambil dari garis laki-laki. Itu masalahnya. Artinya tidak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak lahir dari garis seorang laki-laki itu yang menjadi klannya Abu Jahal. Itu logika sederhana. Jadi kalau ada kafir-kafir yang nyocot mau mendiskreditkan Kanjeng Nabi Muhammad itu anak siapa, itu sama aja dia akan membalikkan matahari ya dari barat ke timur. Bisa nggak dia? Ya. Matahari kan terbit dari timur ke barat ya. Dia mau membalikan dari barat ke timur, bisa nggak dia? Artinya apa? Dia akan membalikkan sejarah yang tidak mungkin. Dari garis budaya aja tidak mungkin kok. Ya, jadi sudahlah, itu kalau kalian mau hadapi ya hadapi aja gitu. Tapi kalau aku belum begitu berselera ya, nggak tahu nanti ke depannya. Tapi kalau yang ada sebuah katakanlah event organizer yang mempertemukan aku dari pihak-pihak siapapun yang akan menggugat keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, oke, aku layani dengan catatan ketemunya di darat. Gitu. Jangan lewat Zoom atau apa. Zoom itu sebatas untuk ngobrol-ngobrol biasa, oke lah. Ya. Seperti nanti doakan, insya Allah kalau tidak ada alarm merintang, karena tergantung izin juga ya, apalagi suasana seperti ini. PPKM ya, semoga bisa terlaksana. Ada rencana tanggal 28 bulan ini September aku akan berdiskusi dengan salah seorang dosen teologis dari Bandung ya, Bapak beliau dosen dari Bandung ya, dan mahasiswanya dulu pernah aku brainwash ketika mahasiswanya berikrar menjadi mu'alaf, dan alhamdulillah sekarang dia menjadi, jadi aku bangga begitu dia sekarang menjadi pendakwah yang cukup heroik lah ya. Jadi ibarat aku menanam buahnya itu, pohonnya itu berbuah ya. Jadi mu'alaf tanggal 28 itu insya Allah aku ketemu dosennya gitu untuk diskusi. Judulnya itu sudah ditentukan oleh beliaunya itu Yesus menurut
Injil dan Isa menurut Al-Quran. Dan sebetulnya aku pengganti saja sih ya. Itu sudah dirancang lama. Sebetulnya yang mau ketemu itu udah almarhum Bapak Iksan Mokoginta, yang semoga Allah merahmatinya ya. Tapi keduluan beliau dipanggil oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Dan di schedule ulang, akhirnya aku disuruh untuk menggantikannya gitu. Oke. Jadi dari situ ya, garis keturunan dalam bangsa Arab itu benar-benar terjaga. Dan itu mereka catat. Makanya nama itu biasanya 3 kali. A bin B bin C bin D gitu. Itu menjaga garis keturunan, bahwa tahu, oh ini keturunan kami, oh ini bukan keturunan kami. Supaya orang juga gampang mendeteksi, oh ini A yang mana, A yang ini apa yang A yang itu gitu ya. Jadi begitu. Karena nama-nama itu sama. Misalkan sebagai contoh nama, katakanlah nama Usama gitu ya. Usama itu banyak. Usama bin siapa? Nanti dari binnya itu, oh berarti Usama yang ini. Nanti binnya bin siapa lagi? Biasanya ditarik 3 ke atas. Itu budaya mereka seperti itu. Ya. Jadi tidak ada sebuah celah yang bisa memungkinkan Kanjeng Nabi Muhammad itu terlahir dari garis yang lain, kecuali garisnya dari paman Abu Jahal ini ya, kemudian kakeknya Abu Thalib ya, nanti ada lagi pamannya yang satunya Abu Thalib ya, tadi Abdul Muthalib ya, kakeknya, kemudian ke bapaknya ke Abdullah. Itu mereka satu klan, itu terjaga, mereka tahu klannya atau bukan tuh, mereka tahu gitu loh. Kok ini mau digeser klannya, bukan klan berdasarkan kakeknya ya, kan ya kacau jadinya. Sejarah tidak bisa dibalik semudah itu ya. Oke, selanjutnya aku katakan kenapa akhirnya Abu Jahal itu memusuhi Kanjeng Nabi. Coba kenapa ya, padahal dia panitia pertama peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi saking senangnya dia punya keponakan laki-laki. Jadi laki-laki itu begitu dihargai kalau yang patriark. Sama seperti saudara kita di Tanah Batak. Laki-laki itu begitu sangat dihargai karena dia akan meneruskan klan. Jadi kalau bapaknya itu Pardede, nanti anaknya itu Pardede semua, ibunya hilang. Boru siapa? Misalkan bapaknya Pardede, marganya, ibunya Boru Hutagalung, Hutagalungnya hilang. Nanti anaknya Pardede semua, gitulah. Itu ada saudara kita Kang Mas ya, yang marganya Ginting, itu nanti anaknya Ginting semua. Meskipun misalkan istrinya itu Boru katakanlah Sirait gitu ya. Atau katakanlah kalau Karo itu apalagi ya selain Ginting, itu aku kurang begitu mengenal kalau Karo ya. Itu Boru dari ibunya, klan ibunya itu hilang. Mereka patriark. Jadi kita bisa tahu kenapa anak laki-laki dalam kultur Batak itu sangat sangat diharapkan, karena dia akan meneruskan garis klannya itu sama ya. Sama gitu ya. Memang di dunia ini kan ada garis keturunan dari bapak dan dari ibu secara genetika, memang yang benar dari bapak, bukan dari ibu. Itu dari ilmu sains genetika. Dan agama-agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam itu menarik garis keturunan itu dari pihak laki-laki, pihak bapak, bukan ibu. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke paman Abu Jahal. Begitu kelahiran, dia menjadi panitia pertama memperingati milad kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Senang, wah, nutup kentongan, ya, keliling kota Mekah. Ya. Tetapi ngapa di tengah jalan ketika Kanjeng Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi, di sana garis pemusuhan itu mulai dikibarkan. Karena apa? Jawabnya karena iman Abu Jahal. Itulah yang tadi aku bilang, iman kalau sebatas percaya saja bahaya. Contohnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal memusuhi keponakannya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, yang mereka satu klan. Ya.
Karena apa? Karena iman. Jadi jangan bilang Kanjeng Nabi Muhammad yang Nabi itu tidak masuk dalam keimanan Abu Jahal. Justru karena imannya Abu Jahal lah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sehingga dia mengibarkan bendera permusuhan dengan keponakannya sendiri. Jadi ini masih dalam satu keluarga. Itu loh. Ini bahayanya kalau iman itu hanya dibatasi percaya. Karena tidak mungkin kalau tidak iman Kanjeng Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh Abu Jahal. Tidak mungkin. Jadi karena imannya lah Abu Jahal itu memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Iman apa? Iman percaya. Itu bahayanya kalau iman itu hanya dibatasi percaya doang. Terus dia itu orang beriman. Ya tidak. Kalau hanya sebatas percaya, akhirnya seperti Abu Jahal. Karena apa Abu Jahal memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad? Karena dia percaya bahwa keponakannya Muhammad bin Abdullah terus bin Abdul Muthalib, ya, itu adalah seorang nabi. Dulu. Jadi diperanginya itu karena kenabiannya, bukan karena Muhammadnya. Aku kadang-kadang keselio antara Abdul Muthalib, Abu Thalib. Nanti dibenarkan, kamu benarkan sendiri ya. Kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi kalau kita balik, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak sebagai nabi, terlahir sebagai mana biasanya orang-orang Arab, ya tidak dimusuhi oleh Abu Jahal. Nggak dimusuhi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dimusuhinya itu adalah apa yang diimaninya, apa yang dipercayainya. Nyanya siapa? Nyanya Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya kalau keponakannya itu nabi. Gitu loh. Seandainya Abu Jahal tidak percaya ya, bahwa Muhammad itu adalah nabi, iya untuk apa diperangi? Gitu loh. Paham? Jadi di sini iman yang hanya dipahami sebagai percaya bahaya seperti Abu Jahal ini. Ya. Jadi kalau soal Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi, Abu Jahal percaya. Maka kepercayaannya itulah yang membuat dia menarik bendera peperangan. Seandainya Muhammad tidak nabi, ngapain juga diperangi? Seandainya Abu Jahal tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad nabi, ngapain juga diperangi? Gitu loh ya. Maka ini membuktikan janganlah iman itu dipahami sebatas percaya saja. Bisa berbahaya. Contohnya siapa? Abu Jahal. Ya. Jadi iman itu adalah apa yang terbesit dalam hati, apa yang diucapkan dengan lisan, atau diikrarkan, apa yang diwujudkan dalam perbuatan atau kelakuan. Kalau kita ringkas, iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Cara pandangnya itu harus diaktualisasikan dengan sikap hidup. Maka merubah seseorang itu merubah cara pandangnya dulu dirubah. Ya, cara pandangnya dulu yang dirubah. Baru nanti orang itu akan merubah sendiri tentang sikap hidupnya. Kita ini kajian-kajian kita ini merubah cara pandang. Ya. Makanya kemarin ada teman yang mengatakan bahwa ngaji bersama Gus Boti itu menguras pemikiran. Iya benar, karena di sini tempatnya berpikir. Bukan sensasi, tapi prestasi. Bukan gengge, tapi buatan kepangge. Bukan. Ya. Ini sebuah pertarungan juga yang aku lakukan. Karena apa? Lihatlah channel-channel yang lain itu menunjukkan bahwa kalau berita-beritanya sensasi itu powernya naik. Ya memang masyarakat YouTube atau publik itu masih demennya begitu, gitu ya. Artinya kalau kita seperti ini aja, itu kita harus sudah paham ya, karena memang kelasnya beda, gitu loh. Ya, kelas yang sensasi sama kelas yang prestasi tentu beda dong. Ya pilihan nanti tergantung publik, apakah dia suka terhadap yang sensasi, apa yang mau milih yang prestasi ya monggo-monggo saja. Dan kita mengutamakan prestasi. Ya, bagaimana cara pandang itu berubah. Seperti
kita mendiskusikan tentang siapa atau berapa dia yang maha agung itu cara pandang yang kita dobrak supaya mereka menjadi tauhid, gitu loh ya, tidak lagi syirik. Itu cara pandang ya. Oke. Dan kita tahu akhirnya terjadi ketika Kanjeng Nabi sudah hijrah ke Madinah ya, Abu Jahal tetap di Mekah ya. Kenapa sih Abu Jahal kok terganggu dengan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad? Ya jelas terganggu dong. Karena Nabi itu membawa risalah. Makanya risalah Rasul itu satu akar kata antara Rasul dan risalah. Risalah itu apa? Pesan-pesan dari Allah. Maka pembawa pesan itu disebut Rasul atau messenger. Gitu loh, ya. Ngerti di sini? Kenapa disebut Rasul? Jadi Rasul dan Nabi itu nggak ada bedanya. Ini kan hanya orang geblek aja yang membedakan antara Rasul dan Nabi. Rasul itu bisa disebut Nabi, Nabi itu juga bisa disebut Rasul. Nggak terus dipisah-pisah. Terus Nabi itu begini, Rasul itu begini. Kamu goblok. Ngaji berapa tahun-tahun masih dipisah-pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau orang menerima wahyu dari Allah itu bukan untuk dirinya sendiri. Kok ada orang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, itu kan aneh. Karena Allah itu Allah yang universal. Maka ketika dia menerima wahyu, wahyu itu harus disampaikan kepada kehidupan yang universal itu supaya hidup berdasarkan hukum Allah. Logika dasarnya begitu. Kok mau memisahkan Nabi dan Rasul dengan alasan yang, oh ini kalau ini dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri, kalau ini untuk disampaikan kepada umatnya. Aduh. Makanya kalau ada kiai ustadz yang dengar kajian ini, tolong yang seperti itu sudahlah, jangan dilanjutkan. Nabi itu ya Rasul, Rasul itu ya Nabi gitu. Itu hanya berubah istilahan saja. Tapi objek yang disebutkan sama. Ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Oke. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, otomatis dia membawa pesan-pesan dari apa? Pesan dari Allah. Karena Rasulullah membawa pesannya Allah. Pesannya Allah apa? Kita manusia harus hidup dalam hukum Allah. Nah, kalau hukum Allah diterapkan, maka eksistensi Abu Jahal di tengah komunitas Arab saat itu runtuh. Gitu loh, ya. Dia sebagai aristokrat. Sama dengan kasusnya, kenapa Yahudi Tengi itu tidak menerima dakwanya Kanjeng Nabi Isa. Sama, karena mereka tidak mau eksistensi mereka di hadapan populasi masyarakat Israel itu tergantikan oleh sosok yang bernama Kanjeng Nabi Isa. Makanya dia berkolaborasi terhadap Romawi. Kenapa Romawi tidak bisa dipandang sebelah mata? Karena dia yang berkuasa. Maka terbagilah dalam sistem kehidupan Israel, ya. Otoritas teologis itu ada di tangan tua-tua Yahudi, tapi otoritas politis ada pada Romawi. Jadi itu sebabnya. Dan dari dulu Nabi itu mesti begitu. Mesti ketika dia jadi Nabi, sudah ada musuh yang siap menghadang dia. Musuh-musuhnya itu kita lihatlah. Mesti musuh-musuhnya itu yang sudah duduk atau ada dalam posisi zona kenyamanan. Lah kenyamanannya itu tidak mau terganggu. Lah kalau hukum Allah itu ditegakkan, kenyamanannya itu terganggu. Karena otoritas, semua ketundukan itu hanya kepada Allah diberikan. Tidak kepada bajingan-bajingan seperti Fir'aun itu. Tidak mau. Makanya Fir'aun juga terganggu terhadap risalah yang disampaikan Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya lah orang dakwah itu terus lancar gitu. Makanya kalau kita dakwah dapat rintangan, ya justru itu namanya dakwah. Kalau nggak dapat rintangan, kamu bukan dakwah. Gitu loh. Jadi kalau ada yang rintangan, kalau ada yang menghadang, kalau ada yang menghujat, ya justru itu namanya dakwah, harus begitu. Kalau kamu dakwah maunya diamini saja, kamu lebih baik kamu tidur aja sana, nggak usah dakwah. Gitu. Karena sunatullah, ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Setiap orang membawa kebenaran mesti dihadang. Udah, itu aja rumusnya. Kalau terlalu sulit memahami penjelasan-penjelasan yang aku lakukan, ya. Begitu aja. Jadi kita kuat-kuatan sekarang, ya. Aku dulu dakwah di Facebook berapa saja yang masuk menghadang gitu.
Sampai-sampai ada yang memberikan advice. Gus itu unfriend ya, di tidak berteman gitu ya, unfriend ya gitu ya. Tapi aku tidak, semua komen-komennya itu aku biarkan dan aku tidak pernah hapus gitu. Aku biarin saja. Karena apa? Kalau dia unfriend, tidak aku teman, tidak berteman dengan aku gitu ya, dia kan nanti tidak mendengar dakwahku gitu loh. Tapi kalau aku tetap berteman ya, minimal dia dengar. Kalaupun dia tidak mau baca tulisanku, minimal dari judul itu dia sudah baca. Dan siapa tahu, kita kan berharap, siapa tahu dari judul itu dia bisa terbetik ke dalam hatinya dan itu merubah cara pandang dia dalam mencari kebenaran. Inadina indalohi Islam. Gitu loh. Ya. Makanya ketika Kanjeng Nabi mohon, Mat, ini malaikat ya. Mat, bagaimana kalau batu ini aku jatuhkan kepada mereka yang menentang kamu? Apa kata Kanjeng Nabi? Oh, jangan. Jangan, aku diutus untuk membawa rahmat. Kalaupun sekarang bapak, nenek, moyangnya belum Islam, siapa tahu nanti anak cucunya Islam. Gitu. Jadi pandangan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada futuristik ke depan. Bukan hanya apa yang dilihat matanya sekarang. Perhatikanlah ya, orang-orang pintar itu mesti ngomongnya itu 10, 20, 50, 100 tahun ke depan. Enggak yang sekarang ini. Orang-orang pintar itu begitu loh, sejarawan-sejarawan itu. Ya. Sebut saja kalau di kita itu Bung Karno, itu pandangannya itu ke depan dia. Ya. Yang presiden-presiden sekarang itu sebenarnya kalau mau melanjutkan bagaimana sistem pemerintahan, tentunya Bung Karno ada yang jelek juga ya, sebagai manusia wajar. Ya kita tinggalkan yang jelek, kita ambil yang bagus. Jadi penyatuan antar pulau-pulau dari Sumatera sampai nanti ke Papua itu sudah ada dalam blueprintnya Bung Karno. Yang itu sebetulnya mau diaktualisasikan oleh Bapak Habibie ya, lewat pembangunan jembatan antara Selat Sunda yang memisahkan antara Jawa dan Sumatera. Itu idenya di Bung Karno gitu loh. Cuman kan perpolitikan kita seperti ini. Ketika rezimnya itu runtuh, semua dibabat habis. Seharusnya kan yang baik kita pertahankan, yang jelek ya sudah kita tinggalkan. Ya, waduh, jadi nyinggung politik kita. Ya, oke. Selanjutnya terjadilah peperangan yang kita tahu, perang Badar. Perang Badar itu sebetulnya kalau kita lihat itu perang saudara, karena Kanjeng Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu hubungannya adalah paman dan keponakan atau Pak D ya. Kalau Pak D itu aku nggak tahu siklusnya Abu Jahal itu dengan Abdul Muthalib itu lebih tua mana ya. Tapi yang jelas mereka satu klan, satu saudara. Jadi kalau kita tarik ke bingkai DNA, ini perang saudara antara Abu Jahal sebagai komandan pasukan tempur orang kafir dan Kanjeng Nabi Muhammad pasukan tempur orang Islam. Kan begitu, ya. Jadi pertempuran ini sebenarnya pertempuran saudara. Kalau kita tarik garis ke situ. Tetapi ada sesuatu yang kita tarik di sini adalah pertempuran ini menunjukkan bahwa iman itu memisahkan kita walaupun itu saudara, walaupun itu saudara. Konsep iman kafir itu sudah ditanamkan oleh Allah, dia berbicara hitam putih. Makanya aku bilang kemarin, aku lebih senang berbicara akidah karena dia hitam putih. Aku orang eksak, scientist itu berbicara hitam putih. Benar, salah, salah, benar, nggak ada abu-abu. Kecuali orang sosial itu ada dimensi abu-abunya ada, ya. Makanya di fikih itu dimensi abu-abunya ada. Tapi kalau akidah nggak ada, dia hitam putih. Iman kafir, kafir iman, kafir iman. Makanya kemarin aku wanti-wanti bilang, jangan ngomong non muslim, ngomong kafir. Kamu perang budaya kalah lagi kamu nanti. Kemarin sudah digeser Ahad menjadi Minggu. Ini kalau kamu terus ikut mensponsori, kafir itu menjadi hilang, menjadi non-muslim nanti. Padahal Allah sudah kasih. Apa yang Allah kasih itu lebih baik daripada yang dibikin manusia. Istilah kafir itu istilah dari Allah. Non-muslim itu sudah kacau bahasanya, campur aduk. Itu bikinan manusia. Kalau sekarang mau mengikuti manusia, tidak mengikuti Allah. Dan istilah kafir itu sudah ada sejak zaman dulu. Bukan hanya zaman di Kanjeng Nabi Muhammad saja. Kamu baca di surat Matius itu, siapa yang menyebut saudaranya kafir, maka dia harus dibawa
ke meja untuk dihakimi. Gitu loh. Jadi istilah kafir itu sudah ada sejak dulu. Ya. Oke. Dari perang Badar itu kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa saudara pun itu menjadi terpisah ketika imannya sudah tidak sama. Contohnya apa? Ya antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Tarik garis DNA itu satu klan. Karena garis keturunan itu laki-laki dari bapak. Mereka satu klan. Dari bapaknya siapa? Abdullah. Kalau nggak satu klan mana diakuin dia? Itu loh. Satu klan ini. Jadi kalau ada yang bilang beda klan itu kan orang geblek aja nggak tahu budaya. Bagaimana suku bangsa Arab itu membangun klan itu. Ya, ini satu klan. Jadi kalau kita lihat klan, ini perang saudara ini sama-sama satu klan. Sama-sama garis DNA-nya itu dalam satu garis atau kalau dulu kami istilahnya sedarah. Maka terus menjadi saudara, kan? Sedarah menjadi saudara, kan begitu kan? Jadi mana yang sedarah itu maksudnya yang satu keluarga, bapak, ibu, anak itu sedarah, gitu ya. Jadi ini perang sedara, perang dalam satu darah, perang saudara. Kalau ditarik dari garis DNA klan, itu artinya meskipun kamu satu darah, ketika iman kamu sudah berbeda, itu bukan lagi satu darah. Paham? Jadi jangan main-main sama iman. Iman itu memisahkan kita, memisahkan apapun. Bahkan iman itu menjadi penyatu kita menjadi saudara apabila kita imannya sama. Gitu loh. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu saudara itu ditentukan oleh iman. Kalau imannya sama saudara, kalau imannya beda itu bukan saudara. Begitu, ya. Yang alhamdulillah kalau secara DNA kita saudara, secara iman kita juga satu iman, yaitu alhamdulillah. Makanya kan kalau kamu kadang-kadang kamu nggak tahu nggak kenapa ditulisi makam Islam gitu ya. Itu sepertinya kalau kita nggak tahu kita protes, seperti aku dulu nggak tahu aku protes, kenapa sih harus ditulis-tulis makam Islam gitu. Ya. Pokoknya sudah makam umum gitu. Ternyata ada ceritanya. Ya, makam itu pun nanti untuk menjelaskan posisi iman orang yang ditanam di situ. Itu orang Islam atau bukan gitu loh. Coba, sampai sudah menjadi tanah aja itu masih dipisahkan antara Islam dan kafir. Maka sekarang disiasati seperti Taman Makam Pahlawan itu ya. Meskipun satu lokasi tapi kan terpisah antara yang kafir sebelah sana, yang iman sebelah sini gitu. Jadi ini untuk penggali-penggali kubur supaya tahu ya makam tuh tidak boleh dicampur. Kalaupun dalam satu kawasan dipisah. Supaya orang tahu artinya apa? Dari makamnya saja itu menunjukkan ini makam yang kuburan ya, bukan makam makom ya. Nanti kalian biasanya kafir-kafir ini kacau dia kalau makam itu dipahami sebagai kuburan saja, dikirain makom Ibrahim itu nanti kuburan Ibrahim. Ya. Itu kenapa ditulisi makam Islam gitu ya. Karena menunjukkan bahwa jasad yang terbaring di tanah itu akidahnya Islam gitu loh. Maka ditulis. Jadi bukan sebuah arogansi gitu ya. Oke. Aku sudah jelaskan bahwa iman itu memisahkan kita ya dan bisa menyatukan kita ya. Tinggal bagaimana konteksnya. Kalau kita seiman walaupun bukan sedarah itu saudara. Dia menyatukan, tapi bisa memisahkan. Walaupun kita saudara, tapi kita beda iman, itu bukan lagi saudara. Ya. Sekarang kita lihat surat Matius. Mana kacamataku? Aku kurang puas kalau tanya sama teman-teman Kristen bagaimana cara menjawab ini. Makanya aku menawarkan sumber jawaban. Ya. Begini, kalau kita baca di surat Matius, ya, ini ada di perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu juga sudah memberikan pemisahan. Mana iman, mana kafir. Yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa itu iman, yang tidak mengikuti kafir. Gitu loh. Semua Nabi itu begitu.
Kenapa kamu takut-takut ngomong kafir? Gitu loh. Terus sok-sok supaya dianggap lebih sop, terus ngomongnya oh non muslim mbahmu ku ya Pak. Karena istilah kafir itu Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih itu jelas lebih baik dari bikinan manusia gitu loh. Ini seharusnya ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz menjelaskan kepada publik gitu loh. Jangan lagi kafir diganti non muslim, itu kan keblangsak gitu. Aku heran ulama-ulamanya ini kemana perginya. Boya didudukkan yang benar itu sampaikan kebenaran. Ajak bicara, ajak ngomong. Gitu. Ya. Oke. Sekarang aku bacakan. Matius 10:34 sampai 42, ya. Aku nggak usah tulis lah ya, ini panjang. Judul perikopnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ya. Jadi Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Ya, jelas ya. Makanya kalau Yesus bawa pedang itu terus ada yang tanya, katanya membawa damai, tapi ini membawa pedang. Nah ini Kristen goblok ini nggak bisa menjelaskan ini. Nah ini aku jelaskan supaya tahu. Ini Kristen ini ngaji ke aku biar aku jelaskan supaya kalau kamu ditanya ngerti. Ya. Nih ya, aku bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Lihat. Yesus mengatakan. Maka kalau ini dibenturkan dengan bahwa katanya Kristen itu agama damai, katanya membawa kasih. Bagaimana ini? Jelas. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kalau diteruskan gawat lagi itu. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, terus gimana? Katanya agama kasih. Nah ini Kristen goblok ini nggak bisa jawab. Nggak bisa. Aku tanya kepada semuanya nggak ada memberikan jawaban yang pasti. Sebetulnya ini ayat ini maunya gimana sih? Gitu. Jadi kalau soal agama membawa damai, semua agama itu membawa damai. Masa agama membawa kacau, orang aja tidak, agama aja kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Yahudi, Nasrani, Islam itu semua membawa damai. Yahudi lewat kanjeng Nabi Musa, Nasrani lewat kanjeng Nabi Isa, Islam lewat kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua dinumloh semua, membawa damai semua. Gitu loh. Tapi kepada siapa dia tidak mau berdamai? Nah ini yang harus jeli. Ya. Oke. Jangan kamu menyangka bahwa aku, maksudnya Yesus itu, datang untuk membawa damai di atas bumi. Jadi Yesus tidak membawa damai. Aku datang untuk aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Tegas. Masalahnya dalam konteks ini harus tahu siapa yang disiapin pedang oleh Yesus. Kepada siapa yang Yesus tidak mau berdamai. Ini masalahnya. Ya. Kita lihat berikutnya. Sebab aku datang, nah ini, untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang-orang seisi rumahnya. Lihat. Yesus sudah berbicara DNA, garis keturunan, klan. Itu juga harus terpisah. Seperti bagaimana tadi Abu Jahal dan kanjeng Nabi Muhammad. Terpisah. Jadi iman itu hitam putih dia nggak mengenal kompromi, gitu ya. Kita bersaudara karena iman, berpisah juga karena iman, gitu ya. Oke, berikutnya, barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ya toh. Jadi prioritas utama itu Nabi, kanjeng Nabi Isa, ya, bukan keluarga. Kan kita bisa ingat bagaimana di Al-Quran itu dijelaskan akhirnya kanjeng Nabi Ibrahim diingatkan ketika dia mau mendoakan bapaknya. Nggak boleh sama Allah. Bapakmu itu kafir, jangan didoakan. Kenapa? Imannya beda. Meskipun itu satu darah, satu klan, bapaknya bahkan. Meskipun di sini terjadi debat tebal apakah itu bapaknya, apakah itu pamannya, tetapi yang jelas masih saudara, masih satu klan. Nggak boleh, dilarang sama Allah untuk mendoakan. Ya, oke ya, aku lanjutkan. Ya,
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memukul salibnya, ya, dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, nanti masalah salib ini perlu penjelasan khusus, ya, karena antara tekstualnya Injil dan Al-Quran jelas nggak ketemu. Yang satu bilang disalib, satu bilang tidak disalib. Ya, nanti kita bahas dalam kajian tersendiri. Ya. Kemudian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bayangkan, nyawa saja sampai dipertahankan. Oke, berikutnya 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa dia itu? Allah, Bapaknya Yesus. Dari sini jelas bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan pengutus, tapi utusan. Di sini gebleknya orang kalau nggak mengerti apa bedanya pengutus dan yang diutus. Apa bedanya Bapa dan anak. Gitu loh ya. Kan teksnya sudah jelas kok ya. Aku ulangi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Kamu itu murid-murid Yesus ya, berarti menyambut Yesus. Barang siapa menyambut Yesus, menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kan sudah jelas. Masa nggak bisa membedakan antara pengutus dan yang diutus? Belum lagi dijelaskan di Yohanes 17 pasal 3 itu. Kan sudah jelas. Ya, hanya orang-orang yang otak kotor aja yang tidak jelas antara pengutus dan yang diutus. Karena maunya itu tidak mau tunduk terhadap hukum Allah. Ya. Oke. Barang siapa menyambut nah, ini lagi. Ini lebih jelas lagi di syarat 41-nya. Lihat ya, ini tekstual ya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Jadi Yesus itu nabi, bukan Allah. Jangan kamu sambut sebagai Allah, gitu loh. Kan sudah clear. Barang siapa menyambut seorang nabi, bukan barang siapa menyambut Allah. Enggak begitu teksnya. Gimana sih? Makanya aku bilang ayo tunduk terhadap Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Nanti kamu akan menemukan Yesus yang benar. Kemarin sudah aku bikin videonya mencari wajah Yesus. Ayo kita mencari wajah Yesus. Jangan putus asa. Kalau kamu tunduk, buang semua dogma, kamu akan menemukan wajah Yesus yang benar. Bahwa wajah Yesus itu adalah insani, bukan ilahi. Kan begitu. Teksnya jelas kok. Barang siapa menyambut seorang nabi, itu maksudnya siapa seorang itu? Yesus. Bukan barang siapa menyambut seorang Allah. Tidak ada ceritanya. Ya. Oke. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah darinya. Ini teksnya. Jelas. Jangan kamu bilang aku berasumsi. Ini jelas teksnya seperti ini. Sekarang kita memahami maksud dari Matius 10 ayatnya 34 sampai 42 itu adalah pemisahan antara apa? Pemisahan antara iman dan kafir itu tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa. Yang iman ya sudah iman sendiri, yang kafir ya sana kafir sendiri. Tidak bisa. Jadi ada markah yang jelas, ada median. Kamu ngerti median nggak? Nggak ngerti goblok kan median orang. Median itu garis tengah, pemisah. Yuk iman sini, yuk kafir sini. Yesus itu memisahkan, maka dia membawa pedang bukan damai. Dia tidak mau berdamai dengan kekafiran, itu loh maksudnya. Bahkan dia harus ditaati melebihi ketaatanmu kepada keluargamu, bahkan kepada nyawamu sendiri. Kita harus taat kepada Kanjeng Nabi Isa. Karena pada waktu itu yang menjadi nabi eranya Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Ya, Kanjeng Nabi Isa bilang, sambutlah aku sebagai nabi. Kok disambut sebagai Allah? Kan sudah melanggar ayatnya sendiri gitu. Ya. Oke.
Graito, sudah daringnya sudah selesai? Coba lihat sebentar, ini sudah berapa lama Bapak enggak bisa lihat? Sudah berapa lama? Waduh, sudah hampir 1 jam. Ya sudah, Bapak tutup aja lah. Kamu tunggu sini, nanti ditutup ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian-kalian semua. Intinya apa? Pertama, bahwa iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Yang kedua, iman itu tidak bisa hanya dipahami sebatas percaya. Kalau iman itu hanya percaya, Abu Jahal pun beriman. Makanya kalau kamu punya anak, kamu kasih nama Abu, lalu didik dia. Ya, kalau kamu punya anak, kamu kasih nama Abu, didik dia. Semoga dia menjadi Abu Bakar, bukan Abu Jahal. Kacau nanti kalau jadi Abu Jahal. Supaya dia menjadi Abu Bakar, pendukung Rasulullah. Ya. Terus berikutnya, iman itu akan memisahkan, sekalipun punya hubungan darah, tidak peduli, memisahkan persaudaraan. Makanya jangan lupa bahwa iman juga akan menyatukan persaudaraan. Jadi sebagai orang beriman, iman itu bisa memisahkan persaudaraan, bisa menyatukan persaudaraan. Ya, meskipun secara darah kamu satu darah, kalau imannya beda itu bukan lagi saudara. Meskipun orang lain tidak punya hubungan darah, tapi kalau itu satu iman, itu menjadi saudara. Ya, maka kebersaudaraan kita itu dibangun atas dasar iman. Sebagai penutup kajian ini, bahwa iman itu apa? Iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Maka cara pandangmu yang bobrok, yang rusak itu harus dibenahi supaya sikap hidupmu itu benar. Itu kajian kita kali ini. Sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.